Bank Islam adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lalu, bagaimanakah sejarah awal dan perkembangan Bank Islam ini? Silahkan simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Mel Francisca. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal bank pada masa Nabi. Baru-baru ini kita mendengar ada namanya istilah perbankan syariah atau bank Islam. Bank Islam ataupun Islamic Bank adalah sebuah bank yang mana dalam pengoperasionalannya mereka menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sejarah awalnya munculnya sebuah bank syariah bermula dari perkembangannya sebuah sistem ekonomi Islam yang mengakibatkan munculnya sebuah bank syariah. Yang mana tujuannya adalah untuk menjalankan sebuah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah prinsip yang mana dalam pengoperasionalannya itu dilarang menggunakan riba, gharar, dan semua tindakan yang dilarang dalam Islam. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Prancis dan bahasa Itali, yaitu banque berasal dari bahasa Prancis dan banco berasal dari bahasa Itali. Yang mana artinya adalah sebuah peti ataupun lemari. Yang kita tahu bahwa sebuah peti ataupun lemari filosofinya adalah sebuah tempat ataupun wadah yang digunakan oleh seseorang untuk menyimpan barang-barang berharga milik mereka. Contohnya seperti uang dan emas. Di Indonesia sendiri, penyebutan bank Islam yaitu disebut sebagai bank syariah ataupun bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, bank memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai wadah untuk penyimpanan uang, meminjamkan uang, dan fasilitas untuk mengirimkan uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktek-praktek seperti ini sudah sangat lazim dilakukan pada zaman Rasulullah. Seperti penitipan harta, kemudian meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, dan juga pengiriman uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal memiliki julukan Al-Amin, yang mana artinya adalah dapat dipercaya. Nah, Rasulullah dipercaya oleh masyarakatnya untuk sebagai wadah penyimpanan barang berharga milik masyarakat. Sehingga pada saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua harta titipannya kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, orang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Pada zaman Rasulullah, terdapat sebuah lembaga yang mengurusi tentang hal ini, yang disebut sebagai lembaga Baitul Mal, sebagai wadah untuk menyimpan harta kekayaan yang dimiliki oleh negara, seperti harta rampasan perang, zakat, dan kemudian infak. Selain itu, penggunaan cek juga sudah digunakan pada saat perdagangan antara negeri Yaman dan negeri Syam. Bahkan, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar menggunakan cek sebagai alat untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Selain itu, prinsip seperti bagi hasil dan juga musyarakah dan muzaraah sudah lazim digunakan pada saat awal kaum muhajirin dan kaum ansor. Contoh lain yaitu salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam, ia lebih memilih untuk tidak menggunakan sebagai titipan harta, namun ia lebih suka menggunakan dalam konsep pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan 2 implikasi yang berbeda. Yang pertama, dia dapat menggunakan uang tersebut. Dan yang kedua, karena prinsipnya pinjaman, maka ia harus mengembalikan uang tersebut dalam jumlah utuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair pernah mengirimkan uang dari Mekah ke Irak, yaitu kepada adiknya. Nah, istilah ini kita sebut sebagai istilah transfer. Gagasan awal dibentuknya Bank Islam adalah untuk menghindari perbuatan riba, yang mana pada zaman Rasulullah tindakan ini sudah sangat diwanti-wanti, karena Rasulullah mewanti-wanti agar tidak adanya tindakan-tindakan yang akan berlangsung untuk pada masa berikutnya. Ayat
tentang riba ini turun sebelum Nabi Muhammad wafat, yaitu sekitar kira-kira umur Nabi 60 tahun. Sehingga Nabi tidak ataupun belum sempat menjelaskan secara rinci yaitu mengenai ini. Nah, itulah peranan para cendekiawan Islam untuk menjelaskan bagaimana sih konsepsi Islam atur tentang larangan-larangan ataupun ekonomi-ekonomi yang tidak mengandung riba tersebut. Bahkan akad-akad yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman itu seperti penitipan barang, pengiriman uang, kemudian peminjaman uang, itu sudah berdasarkan akad-akad syariah ataupun akad-akad berdasarkan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, jelas bahwa meskipun pada zaman Rasulullah belum ada lembaga yang khusus yang menjalankan tentang prinsip ini, namun para sahabat sudah melakukan praktek-praktek ekonomi yang berdasarkan ekonomi Islam. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah awal bank pada zaman Nabi. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mujunadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bank syariah. Dalam perkembangannya, setelah pada zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan sangat mengalami kemajuan yang begitu pesat. Perbankan mulai berkembang pesat pada saat itu ketika banyaknya jenis mata uang yang beredar di mana-mana, sehingga perlu memiliki keahlian khusus untuk melihat mata uang tersebut. Seseorang yang memiliki keahlian khusus ini yaitu disebut sebagai nakik, saraf, dan jihbid. Beredarnya sak ataupun cek dengan luas sebagai media untuk pembayaran. Pada tahun 1975, negara Saudi Arabia mendirikan bank Islam pertama yang menjadi bank modern pertama yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada saat yang bersamaan, bank syariah juga didirikan di negara-negara lain seperti Sudan dan Mesir. Perkembangan bank syariah semakin pesat pada tahun 1980-an hingga 1990-an dengan didirikannya di berbagai negara bank syariah ini seperti di negara Malaysia, Arab, Bahrain, dan lain-lainnya. Perkembangan bank syariah dari sisi institusi bermula pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan resmi beroperasi pada tahun 1992. Meskipun banyak batasan dan tantangan tertentu, bank syariah terus berkembang dan diakui sebagai bagian integral dari sistem keuangan modern. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. Pendirian bank ini merupakan untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, penerbitan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah Indonesia dan mencakup aspek-aspek pengaturan seperti lembaga, produk, pengawasan, dan perpajakan. Dan yang ketiga ialah peningkatan bank syariah. Seiring dengan makin banyaknya permintaan dan dukungan pemerintah, jumlah bank syariah di Indonesia terus bertambah. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai sejarah awal bank pada masa Nabi dan juga perkembangan bank Islam hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.